Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan pengelolaan kawasan konservasi pada Taman Nasional Kepulauan Togean. Togean ialah Kepulauan Togean, merupakan kepulauan yang terletak di dalam zona transisi garis Wallace dan Weber dan merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang melintang di tengah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una. Kepulauan Togean tersebar sepanjang kurang lebih 90 km. Kepulauan Togean ini dikenal kaya akan terumbu karangnya dan berbagai jenis biota laut yang langka dan dilindungi. Dibentuk oleh aktivitas vulkanis menjadikan pulau ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan rimbun, serta dikelilingi oleh formasi bukit karang. Batu karang dan pantai menyediakan tempat hidup bagi biota laut. Kepulauan Togean merupakan salah satu bagian ekosistem terumbu karang penting dari Coral Triangle yang meliputi wilayah Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Australia, dan Jepang. Kepulauan Togean kaya akan keanekaragaman hayati laut dengan 4 tipe terumbu karang. Yang pertama adalah karang tepi, karang penghalang, karang tompok, dan karang cincin. Masuk ke poinnya, kapan Pulau Togean itu ditetapkan? Ya, pada tanggal 19 Oktober tahun 2004, Kepulauan Togean menjadi kawasan Taman Nasional SK 869-Romawi 2-Datar Romawi 2-2014 menyebutkan bahwa luasnya yaitu sekitar 365.241 hektar yang terdiri dari kawasan darat seluas 25.122 hektar dan laut seluas 340.119 hektar atau 93%. Dalam dokumen Marine Rapid Assessment Program 2021 dijelaskan bahwa Kepulauan Togean merupakan the heart of coral triangle atau jantung segitiga karang dunia karena areanya memiliki keragaman karang tertinggi di dunia, kekayaan dan keindahan bawah laut. Togean menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Mereka datang hanya untuk menyelam dan snorkeling di pulau-pulau yang tersebar di Kepulauan Togean. Kita lanjut, hasil dari Marinerap mencatat dan 262 spesies karang yang tergolong ke dalam 19 familia pada 25 titik terumbu karang yang tersebar di Kepulauan Togean. Hasil Marinerap juga mencatat adanya jenis karang endemik Togean yaitu seperti Acropoda togeanensis. Pada 11 titik pengamatan terumbu karang, 6 jenis karang baru juga ditemukan di Kepulauan Togean dan berbagai yaitu masing-masing satu jenis dari genus Ascropora, Porites, Leptoceris, Ansinophilia dan 2 jenis dari genus Galacea. Jenis ikan terumbu karang tercatat 596 spesies ikan yang termasuk dalam 62 familia. Jenis Parachelminus, Togeanensis, dan Esenius merupakan endemik yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Togean. Selain itu juga tercatat 555 spesies moluska dari 103 famili, 336 jenis gastropoda, 211 jenis bivalvia, 2 jenis cephalpoda, 2 jenis capopoda, dan 4 jenis chiton. Kita juga bisa menemukan ubur-ubur jenis Mastigias, Papu, dan Aurelia aurita yang tidak menyengat. Beberapa binatang endemik yang terdapat di Kepulauan Togean antara lain kacamata Togean, burung hantu Togean, dan primata macaca Togean. Namun, di balik keindahan Pulau Togean, terdapat ancaman serius, yaitu illegal fishing, pemboman ikan, dan penggunaan bius oleh nelayan.
Persoalan potensi kerusakan yang dianggap paling berbahaya adalah resiko baik secara antropogenik ataupun secara alami. Resiko tersebut merupakan suatu kejadian yang dapat mempengaruhi integritas biologi atau kesehatan dari ekosistem. Sumber daya lainnya yang juga mengalami degradasi yaitu mangrove. Eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat di PPK umumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya seperti kayu bakar, bahan bangunan, bahan bantu alat penangkapan ikan, dan juga kulit mangrove yang digunakan masyarakat setempat sebagai bahan pewarna untuk perahu serta lahan mangrove yang dikonversi sebagai lahan pemukiman. Yang pertama, legalitas dan legitimasi kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Dan yang kedua, belum adanya pal batas kawasan TNKT. Dan yang ketiga, belum memiliki dokumen zonasi dan RPTN yang sah. Dan yang keempat, keterlibatan dan komunikasi dengan stakeholders atau pemerintah daerah, masyarakat, dan RCM belum optimal. Yang kelima, roadmap penelitian untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan TNKT. Yang keenam, kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas pengelolaan. Dan yang ketujuh, ancaman terhadap kelestarian terumbu karang. Balai Taman Nasional Kepulauan Togean atau disebut dengan BTNKT mengungkapkan kurang dari 60% terumbu karang di kawasan konservasi Togean, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Rusak berat sekitar 40% dan rusak ringan sekitar 20%. Ia memaparkan kerusakan karang dipengaruhi dua faktor, yakni transformasi lingkungan dan ulah manusia karena adanya aktivitas ilegal seperti bom ikan, bius, dan kegiatan tangkap lainnya yang dilarang pemerintah. Oleh karena itu, BTNKT sebagai translasi berwenang mengelola kawasan konservasi Togean memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan lingkungan. Akibat kerusakan karang tersebut dapat ditimbulkan akan memengaruhi biota penghuni terumbu karang serta melemahkan potensi sumber daya ikan di perairan tersebut. Upaya dilakukan otoritas setempat dengan cara memulihkan kembali habitat terumbu karang lewat kegiatan transplantasi. Semakin banyak karang, semakin banyak pula ikan bermain di sekitarnya, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, maka potensi hasil tangkap nelayan bisa meningkat. Transplantasi terumbu karang tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki habitat yang rusak, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk menambah habitat buatan. Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, BTNKT mengajak penduduk di kepulauan tersebut terlibat menjaga kelestarian alam, termasuk ikut membantu pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Teluk Tomini yang masuk dalam kawasan konservasi. Ajakan menjaga kelestarian kawasan sangat penting, karena penduduk di kepulauan itu memiliki peran strategis dalam memanfaatkan potensi alam, sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam, sekaligus menjadi ruang mata pencarian bagi warga setempat. Dalam program konservasi, BTNKT juga melakukan edukasi terhadap warga Kepulauan Togean dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka dalam menjalankan tanggung jawab mengelola ekologi, sekaligus pemberdayaan keterampilan sebagai penopang kelangsungan perekonomian warga setempat. Dari upaya dilakukan BTNKT saat ini, masyarakat telah merasakan manfaat dari konservasi tersebut karena telah terbangun siklus ekologi yang baik, sebab konservasi dilaksanakan secara keseluruhan baik darat maupun laut. Terlebih, katanya, Kepulauan Togean telah menjadi cagar biosfer dan ditetapkan oleh UNESCO, sehingga kawasan tersebut memberikan kesan ekologi yang baik. Terlebih, selain dijadikan sebagai destinasi wisata, juga menjadi rumah bagi para ilmuwan melakukan penelitian. Saya akan memaparkan solusi agar wilayah kawasan konservasi tidak menurun. Yang pertama, pemerintah harus menetapkan wilayah kawasan sumber daya alam konservasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam secukupnya. Yang ketiga, lebih memperhatikan unit konservasi di daerah masing-masing. Yang keempat, mendukung penuh pembangunan kawasan konservasi. Yang kelima, menjaga lingkungan kawasan konservasi. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
di kawasan konservasi. Yang ketujuh, meningkatkan rehabilitasi di kawasan konservasi. Dan yang kedelapan, mengajak masyarakat untuk lebih menjaga dan melestarikan kawasan konservasi. Terima kasih. Baby, too controlling, I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract me, I'm a goner, I lost her. Like why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe, you double-faced entendre. Life goes on and on and